bikin dia kayak gini. Ketika diklik dia bakal nambah satu item nih di sini. Ini juga nambah. Terus ini ketika diklik tambah dia bakal nambah lagi nih 3, ini 3 juga nih item di cardnya ya. Nah, terus dikurangin juga dia bakal ngurang. Nah, terus kalau dia udah kurang dari 1 alias 0 dia bakal ganti lagi jadi kayak gini gitu ya. Ketika diklik dia bakal jadi kayak gini. Nah, kita mau bikin kayak gitu. Caranya pertama kita bikin ini dulu variabel. Nama variabelnya ini hapus saja. Nah, nama variabelnya itu ini variabelnya adalah variabel number ya. Nah, yang kita buat adalah variabel number. Nama variabelnya terserah sebenarnya. Di sini boleh juga tadi yang kayak tadi saya ngikutin quantity misalnya. Oh, QTI aja. Alias quantity. Quantity itu apa? Banyak. Hah? Quantity jumlah banyak. Ya, quantity itu jumlahnya gitu ya. Nah, kuantitinya terus value dari quantity itu 0 di sini. Nah, sekarang saya bakal nge-apply semua quantity ini atau value number ini jadi variabel number yang quantity tadi. Caranya kita select semua dulu, habis itu kita apply variabel ini jadi quantity ini. Nah, dia udah ke-apply. Jadi semuanya ini tuh sekarang jadi variabel number yang namanya quantity dan value-nya 0 tadi. Jadi semua angka ini adalah variabel number namanya quantity, value-nya 0. Nah, sekarang saya mau ketika ini diklik, saya mau ini tuh nambah 1 gitu. 0 tambah 1 berapa bagus? 0 tambah 1. Berapa? 1. Ya benar. Kenapa ketawa? Iya, 0 tambah 1 berarti 1 kan? Nah, saya mau ini ketika diklik dia ini bakal nambah jadi 1 gitu ya. Caranya gimana? Saya langsung cari prototype, interaction, on click, triggernya on click karena saya pengen tadi ketika diklik gitu ya. Nah, actionnya adalah dia bakal mengubah variabel atau set variabel. Nah, variabel yang diubah apa? Saya mau mengubah variabel ini. Tadi apa nama variabel ini? Quantity. Nah, kita cari di sini. Variabel yang diubah mana? Nah, quantity. Nah, variabel quantity ini akan dirubah ke quantity. Nah, di sini ada 3 nih. Ada 4 nih, ada addition, ada subtraction, multiplication, division atau tambah, kurang, kali, bagi ya. Nah, saya mau quantity tambah 1 gitu ya, enter. Nah, artinya apa? Ketika ini diklik, variabel yang quantity ini akan jadi quantity tambah 1 alias quantity-nya berapa tadi? 0 tambah 1 jadi 1 gitu ya. Coba, harusnya ada benar. Next. Nih, ketika diklik, nah ini jadi 1, ini jadi 1, ini jadi 1 ya. Jadi tiganya jadi 1. Saya klik lagi. Nah, kalau saya klik lagi itu artinya tadi variabelnya kan udah ganti. Pas saya klik pertama itu dia ganti jadi 2 sekarang. Artinya diklik 2 ditambah 1. Iya, 2 tambah 1 kan. Nah, berapa 2 tambah 1? 3. Kita klik nih jadi 3 ya kan. Nah, berarti sekarang dia jadi 3 nih kuantitinya. 3 tambah 1 jadi 4, 5, 6, 7, 8. Dia pokoknya nambah 1. Kalau di sini saya tulisnya tambah 2 ya. Nah, ini saya ulang dari awal. Ini saya enter dulu. Nah, ketika saya klik dia langsung jadi 2. Ketika
berarti ini 2 kan sekarang. Ya. Kalau 2 tambah 2 jadi 4. 4. Nah, dia langsung jadi 4. 6, 8, 10, 12, 14. Nah, kayak gitu. Nah, saya maunya cuma nambah 1 aja. Nambah 1, enter. Udah benar kayak gini. Nah, sekarang itu udah benar. Saya mau sekarang nambahinnya bukan dari sini tapi dari sini. Jadi ketika saya klik plus, dia bakal nambah 1, nambah 1, nambah 1 gitu. Caranya sama, kita tinggal bikin interaction baru. Kita klik dulu ya ini. Nah, itu triggernya on click, actionnya set variabel atau mengganti variabel. Yang mau kita ganti apa tadi? Quantity. Value-nya jadi Tambah 1. apa? Quantity. Quantity Tambah tambah 1. Enter. Ini sama persis kayak ini tadi ya. Nah, kita coba harusnya ini ketika diklik dia bakal nambah 1. Klik, nambah 1 ya. Nambah 1. Nah, sekarang ini ada sedikit keanehan di sini. Saya mau ini tuh ngilang gitu. Ketika sekali pencet dia tuh langsung hilang. Nah, jadi nggak ada di sini lagi dia. Caranya gimana? Nah, ada variabel baru nih yang bakal kita tambahin. Nama variabelnya adalah boolean. Kemarin apa boolean itu? Ya, true sama false. Jadi on off gitulah ya istilahnya. Nah, saya bakal nambahin variabel boolean kemana? Ke add to cart. Jadi namanya mungkin di sini add to cart button ya. Nah, add to cart aja. Terus value-nya true dulu. Jadi kayak gitu. Nah, terus juga ada lagi nih. Kalau kalian lihat di yang awal mana ya? Yang ini itu awalnya yang ini nggak ada kan? Iya. Nah, berarti saya mau tambahin juga nih variabel baru. Nama variabelnya item ini ya. Apa sih namanya ini? Apa ya namanya? Kita tambah dulu variabel baru, namanya boolean juga. Ini item apa ya? Item added, add item. Add item dia awalnya false kan tadi, alias nggak ada awalnya kan. Nah, berarti ini false aja. Tapi sebelum saya bikin ini, saya bakal nambahin ini dulu nih. Pengurangan tadi kan nambah doang kan. Ya. Nah, belum bisa dikurangin nih. Nah, saya mau kurangin dulu. Nah, coba kurangan sekarang ya. Ininya sih kita klik dulu, habis itu prototype, interaction. Triggernya apa? On click. Actionnya set variabel. Variabel apa yang mau di set? Quantity. Jadi quantity kurang subtraction 1. Enter. Nah, jadi ketika diklik dia bakal ngurang. Coba kita lihat ya, apakah ada error. Tadi tambah dulu, nah udah ditambah. Sekarang kurang. Tek ngurang semua ya. Kita kurang terus. Lah, kok dia jadi min nih, gimana jadinya? Nah, kita kurang terus. Kan nggak mungkin kan jadi min. Nah, gimana caranya biar dia nggak min? Kita atur lagi nih. Kita set yang namanya di sini. Nah, kita plus lagi nih. Dan tadi kan cuman on click, cuman actionnya cuman set variable doang. Saya bakal tambahin lagi actionnya itu namanya if else, nah, atau condition. Nah, condition yang mana saya mau mengkondisikan bahwa kalau dia bukan, kondisinya adalah ini semua akan terjadi, ini ya yang ini tadi quantity kurang 1 ini akan terjadi
kalau dia cuman lebih dari 1. Ngerti nggak? Jadi kalau dia 0 tuh lebih apa kurang dari 1? Nah, kalau dia 0, dia nggak ngelakuin apa-apa, alias else gitu. Jadi dia nggak bisa diklik atau nggak bisa diapa-apain, sudah nggak bisa diapa-apain. Nah, jadi saya bikin gini, if kondisinya adalah if quantity. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada equal to atau sama dengan, atau not equal to tidak sama dengan, greater than lebih besar, greater than or equal to lebih besar sama dengan, less than kurang dari, less than or equal to kurang dari atau sama dengan. Nah, kita maunya dia lebih besar ya. Jika si kuantitinya lebih besar daripada greater than 1, baru udah 1 enter. Bukan kok item 1 lebih dari 1. Loh kok dia, apa kita harus bikin ini lagi ya? Tahu perasaan bisa cuma lebih dari 1 gitu. 1 enter. Bisa. Nah, dia jika kuantitinya itu lebih dari 1, baru dia bakal melakukan action ini gitu. Kalau enggak lebih dari 1 alias 0, ya udah nggak usah lakuin apa-apa. Nah, kita coba ya. Ini kan 0 kan. Nah, harusnya kalau dia 0, dia nggak lakuin apa-apa atau else-nya tadi. Else itu artinya apa? Else selainnya gitu kan. If itu jika, else itu selainnya gitu ya. Nah, coba kita buka lagi. Nah, tadi kan else-nya nggak ada ya, nggak ada action apa-apa. Jadi ketika diklik, action-nya apa? Tidak ada. Yang nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, kita langsung aja. Ini kan 0 kan. Nah, kita klik. Nah, dia nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau kita tambahin, nah terus kita kurangin, nah dia bisa. Tapi pas kurang dari 1, dia nggak bisa lagi, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, saya tadi nulisnya lebih dari 1 ya, tapi ini 1 dia juga nggak bisa dikurangin nih. Nah, itu berarti salah. Berarti saya bisa tambahin ini adalah, kurang dulu, kuantitinya adalah 0. Nah, quantity sama dengan equal to atau sama dengan 0. Nah, artinya kalau 0 dia baru nggak bisa apa-apa, 1 masih bisa gitu. Nah, coba. Nah, kalau no bisa tuh. Lah, malah nggak bisa dikurangi, kebalik ya. Bisa klik apa tadi? Quantity sama dengan 0, baru dia bisa. Oh, salah bukan itu. Kurang dari, lebih dari 0. Apa sih? Jika kuantitinya greater than, lebih besar dari 0, berarti kan 1 ya. Nah, baru dia nggak bisa diapa-apain. Jadi kalau 0, kalau 1 masih bisa diklik. Nah, kalau 0 udah nggak bisa. Ya, 1 masih bisa dikurangin 0. Nah, udah bener nih, udah bisa ya. Nah, sekarang tadi boolean, ada lagi yang boolean tadi ya. Jadi saya mau awalnya itu cuma ada add to cart ini doang ya. Tapi pas diklik itu baru ada ini nih. Nah, langsung aja. Berarti saya mau tadi kan udah kita bikin variabel baru ya, namanya add item ya. Add itemnya itu false. Nah, pertama kita apply dulu nih. Ini jadi false atau jadi kita apply variabel yang false tadi. Caranya di sini nih, di appearance klik kanan. Nah, dia bakal keluar variabel ini. Nah, saya mau ini nama variabelnya adalah add item dan false. Artinya dia item nggak kelihatan gitu ya. Nah, dari awal dia nggak kelihatan. Nah, saya mau dia ketika diklik jadi kelihatan. Berarti kita ke prototype lagi. Bentar dulu. Yang tadi udah paham belum?
Yang plus tadi udah paham ya? Oh. Nah, tadi kan yang value-value tadi ya. Saya gimana? Udah paham? Iya. Belum? Ya, sekarang. Kalau dapat maksimal ini Itu nanti lah. Ya nanya yang lagi ini nah, ada nggak yang itu kita pikir lagi nanti. Pikir lagi, ya, nanti lah itu. Bisa pasti bisa. Cuman ya antum kita mikir lagi nanti. Ini udah sampai sini dulu. Ada lagi nggak? Maksudnya yang tadi itu ada nggak yang mau ditanyakan? Jadi kalau action if-nya tambah lagi bisa. Nah, ini itu bisa kita tambah lagi nih. Bisa kita tambah di sini. Nah, if else, nah kita tambah lagi. Atau kita tambah di sini juga bisa nih. Ntar dulu, ini kita kurangin dulu. Nah, kita tambah lagi nih if-nya di sini. Gimana namanya ya? Lupa saya. Oke, ini langsung tambah aja di sini ya. Kita bikin if else baru. Ketika diklik apa yang terjadi di sini nanti antum tambahin baru. Ya bisa, pokoknya bisa. Ada lagi? Karena itu baru variabel number aja ya. Nah, jadi kalau dia udah dijadiin variabel, namanya bukan nomor doang nanti, tapi dia udah jadi variabel. Lanjut kah? Antar dulu nih, saya. Apa yang antum nggak paham? Paham kan? Bohong. Nih. Ini maksudnya apa nih? If KTY ini tanda ini 0, maksudnya apa? Dari bawah nggak bisa. If apa if? Jika. Kayaknya dari situ kurang paham. If itu artinya jika. Else artinya lainnya gitu ya. Jadi on click artinya apa? Ketika diklik. Nah, jadi ini tadi, nah ini kan saya nunjukin yang ini dulu ya. Yang minus ini ya. Ketika diklik, dia bakal ngelakuin hal ini. Apa hal ini adalah, nah dia ketika diklik dia bakal ngelakuin if else ini. Kuantitinya, jika kuantitinya lebih besar dari 0 ya, kuantiti itu yang mana? Ini. Nah, ya. Nah, kuantitinya ini lebih besar dari 0 ya. Dia baru bisa ngelakuin ini. Nah, ini apalagi nih? Kita buka. Nah, ini tadi set variabel. Set variabel itu apa? Dia bakal nyeting si variabelnya. Aduh, susah jelasinnya. Coba, yo. Kita lanjut aja ya. Aduh, nggak mood saya. Habis baterai dulu, ambil casan dulu. Coba tanya teman-temannya ada nih.